everybody, hari ini, today, aku mau baca lagi cerita Argantara. Nah, kemarin aku udah baca nih cerita tentang Argantara juga yang part 5. Nah, sekarang kita mau baca lagi. Nah, ini part Subhanallah. Nah, ini part 6, yaitu ada anak. Syera menuruni anak tangga dengan tangan yang sibuk menyisir rambutnya. Gadis itu sepertinya habis mandi. Syera sebenarnya dari tadi mencari seorang yang selama ini menjelma menjadi suaminya. Tapi tak sedikit pun Syera melihat suaminya itu. Entah pergi kemana. Syera melirik ke arah ruang utama. Di sana terlihat TV yang menyala. Ia penasaran siapa yang menyalakannya. Padahal di rumah ini hanya ada dirinya saja. Lantas Syera berjalan ke arah ruang utama dengan sedikit cepat, dan detik berikutnya ia bernafas lega. Di sana nampak Arga yang anteng menonton Upin Ipin. Kadang Syera heran dengan suaminya ini. Badan gede, otot berisi, suka tawuran. Apa-apa harus dia yang menang. Tapi di rumah hanya tontonannya Upin Ipin. Gue cariin ternyata di sini. Arga menoleh sekilas ke arah Syera, lalu ia kembali fokus dengan Upin Ipin kesayangannya. Sher, sini deh, duduk, lihat Upin Ipin, tawar Arga tanpa sedikit pun mengalihkan fokusnya. Ogah, apa untungnya gue nonton botak kembar itu. Lucu, Sher, imut kalau lihat mereka, jadi pengen punya anak kembar deh. Terus dengan lo nonton si botak itu, lo pengen juga punya anak yang palanya botak? Tanya Syera garang. Arga berdecak, ya gak gitu juga kali, lagian pikiran lo anak mulu, sekolah yang bener, kalau udah lulus boleh ya bikin anak. Arga menaik turunkan alisnya. Dikira bikin anak seenak bikin adonan kue apa? Yalah, tinggal dimasukin habis itu dah jadi bayi. Saat Arga dengan santainya. Arga, mulut lo ya. Syera melototi Arga, sedangkan yang dipelototi hanya tertawa kecil. Syera yang masih geram, ia membuang wajahnya ke arah samping. Tanpa dirasa suaminya itu tidak gerasak-gerusuk seperti tempatnya. Lantas ia menoleh kepalanya. Gak, apa, mau bikin anak sekarang? Serius dikit lah. Arga menolehkan kepalanya. Apa? Ke supermarket yuk. Ngapain? Beli bahan makanan lah. Itu di kulkas tinggal ada telur sama kol doang. Ucap Syera dengan tangan menarik ujung baju Arga. Gak mau, males gue. Cak, ayolah Ga. Nanti kita gak bisa makan kalau gak beli bahan makanan. Ucap Syera memelas. Yaudah, kalau gitu lo aja yang gue makan. Kanibal. Ya ayo dong Gak. Syera kembali merengek, tapi laki-laki tak mengubrisnya. Gue bilangin mama nih kalau lo gak nafkahin gue. Arga berdecak sebentar. Mau beli apa sih emangnya? Kalau mau makan tinggal beli aja, mudah kan? Gue nggak bisa makan sama makanan luar. Kalau lo nggak mau antarin gue, ya udah gue bisa berangkat sendiri. Syera berdiri di duduknya, namun Arga mencakalnya terlebih dahulu sebelum Syera benar-benar pergi. Gue antarin, gak ingat lo kemarin yang bercelaka di tangan Bara. Syera tersenyum puas. Sebenarnya sedikit takut keluar sendirian, apalagi mengingat dirinya kemarin hampir dicelakai oleh Bara, musuh suaminya. Arga lelah dalam gadis satu ini. Sudah 1 jam ia memutar supermarket, tapi belum satu pun ada yang kebeli. Ingin rasanya Arga memborong semuanya agar cepat selesai, lalu ia bisa tenang menonton si botak kembar kesayangannya. Gak, lo doyan sawi gak? Lo doyan ayam kampung gak? Ini ikan patin kayaknya enak deh Gak, beli ya. Gak, lo doyan cumi gak sih? Gak, lo ada alergi udang gak? Kalau gak ada beli 1 bungkus ya. Arga mengacak rambutnya frustasi. Garis itu sedari tadi macet tidak jelas. Tinggal diambil terus dimasukin keranjang. Apa susahnya? Toh dirinya juga yang bayar, bukan gadis ini. Ambil semuanya aja, Share. Kalau perlu nih, supermarket lo beli sekalian. Ucap Arga frustasi. Syera berdecak kesal dengan perasaan yang dongkol. Ia mengambil bahan masakan yang sempat ia pilih tadi, lalu ia masukkan ke dalam keranjang yang dibawa Arga dengan kasar. Kemudian ia berjalan meninggalkan Arga. Arga menggelengkan kepalanya, kemudian ia menghembuskan nafasnya perlahan. Arga berjalan menuju meja kasir yang untuk membayar belanjaannya. Ralat, tepatnya belanjaan istrinya. Mbak, total ini semuanya, ucap Arga pada penjaga kasir. Bukannya mas tadi sama pacarnya ya? Bukan pacar Mbak, tapi istri gue itu, ucap Arga membuat penjaga kasir itu kaget. Totalnya jadi 450.000. Arga mengangguk, lalu ia mengambil dompetnya dan menyerahkan uang 4 lembar 100.000 dan 1 lembar 50.000. Setelah membayar semuanya, Arga keluar dari supermarket ini dan berjalan ke arah mobilnya. Ia tahu Syera berada di dalam mobilnya. Terlihat jelas benturan kaca mobilnya. Srek. Arga melempar 1 plastik kecil berisi 2 cup es krim tepat di pangkuan Syera hingga gadis itu berdecak atas kelakuan Arga. Musang bak mulu, makan tuh es krim.
Lo itu ngeselin, pakai Syara pada Arga yang tengah menghidupkan mesin mobilnya. Besok-besok gue gak mau ngajak lo ke supermarket lagi, males. Seharusnya Arkel yang mengucapkan itu, seolah-olah dirinya lah yang salah, padahal gadis ini yang terus mengoceh tidak jelas dan terus membuatnya lelah. Mau pulang atau apa mau ngoceh? Pulanglah, gimana sih? Arga menghela nafas sabar, mungkin istrinya nakalnya ini sedang kedatangan tamu bulanan. Arga berjalan ke ruang tamu dengan langkah gontai. Syara tadi sempat ngambek, alhasil Arga yang disuruh membereskan semua bahan makanan di dalam kulkas. Bruk, Arga menjatuhkan dirinya di sofa. Kemudian kepalanya ia letakkan di atas bahan Syara. Syara menatap bahannya yang ditiduri oleh Arga. Gadis itu mengeritkan dahinya. Syar, lusin kepala gue dong. Syara menahan nafasnya sebentar. Baru saja ia ingin meredam emosinya, sekarang ditambah lagi dengan sifat pecah suaminya ini. Oke, lusin aja sendiri, bangun ih. Syara menjabar pelan telinga Arga. Arga mengubah posisinya menjadi duduk. Ia menatap Syara dengan bibir yang ia kerucutkan. Padahal cuma minta lulus doang, tadi juga gue minta anak gak mau. Apa sih guys, siang-siang gini gak usah bahas anak. Kalau malam boleh berarti ya. Gini nih, kalau orang pintar ketemu orang cerdas, ada aja jawabannya. Neneh dari mulut Arga. Malam-malam seperti ini seharusnya laki-laki bercakap itu sudah tertidur lelap. Ia gerasak-gerusuk sedari tadi, dirinya tidak bisa tidur kalau tidak memeluk guling. Arga menolakkan kepalanya ke samping kiri di mana Syara nyenyak-nyenyak saja tidurnya. Syar, panggil Arga sembali mengoyangkan lengan Syara. Bawa sini guling gue nggak bisa tidur kalau nggak ada guling. Dari situ tak menjawab, malah menghangatkan pelukannya pada guling Arga. Arga bericak sebal, ia merutuk dirinya sendiri, kenapa ia menyerahkan guling kesayangannya sendiri. Gadis itu tadi bilang akan memberikan jatah kalau gulingnya ia serahkan kepada Syara. Tapi dengan begonya Arga percaya begitu saja dengan omongan kosong Syara. Sudah jelas gadis itu gak akan pernah mau. Arga kembali menoleh ke arah Syara, masih tenang-tenang saja dalam tidurnya. Arga menggeser posisi tidurnya menjadi lebih dekat dengan Syara, lalu dengan cepat Arga memeluk Syara dengan alat layaknya guling. Nama Syara merasa terganggu. Gue gak bakal ngapa-ngapain lo, lanjut tidur. Arga memejamkan matanya, tangannya mengusap punggung Syara agar gadis itu semakin nyenyak dalam tidurnya. Dasar ya cowok buaya, masa dia satu hari bisa 3 kali ganti cewek sih, kasihan dong. Itu apaan? Dasar ya cowok buaya, masa dia satu hari bisa 3 kali ganti cewek sih, kasihan dong ceweknya di PHP-in sama dia. Telinga Syara terasa panas dari tadi mendengar ocehan gaya yang tidak jelas. Sahabatnya satu itu mempermasalahkan Johan, lebih tepatnya mantannya yang 1 kali bisa ganti gandengan sebanyak 3 kali. Lo kenapa sih kek cemburu? Apaan cemburu sama Johan? Najis. Elak gaya membuat Syara semakin yakin jika sahabatnya ini cemburu dengan Johan. Lo kalau masih cinta ngomong aja kali, nggak usah kayak gitu. Lupa kalian berdua dulu pecenakut. Sampai enak gue lihat story IG kalian tiap hari lewat IG gue. Itu dulu Syara, lagian gue love kok bisa pacaran sama dia. Syara menggelengkan kepalanya. Kalian kenapa bisa putus sih? Padahal dulu kalian berdua jadi best couple di sekolah ini. Tapi tanpa alasan kalian putus gitu aja. Syara penasaran tentang kandasnya hubungan sahabatnya itu. Padahal jika diingat-ingat dulu Gaya dan Johan sangat dekat. Kalau tanpa alasan mana mungkin gue putus sama dia. Gue putus sama dia juga ada alasan yang bikin gue muak sama dia, Syar. Ujar Gaya dengan mata yang menatap Johan yang tengah bermain basket bersama Arga. Alasannya Gaya melirik sekilas Syara. Gue gak bisa cerita sekarang. Syara paham dengan perasaan sahabatnya ini. Dia tidak mau memaksakan sahabatnya untuk menceritakan masalahnya. Semua orang pasti punya privasi. Arga, Johan, Siko, dan juga Andre sekarang tengah berada di kelasnya. Mereka masih malas ingin untuk keluar di jam istirahat kedua. Mereka ingin memuaskan dirinya untuk tidur di dalam kelas. Res, lo tau gak apa bedanya kambing sama gue? Tanya Johan pada Resta, teman satu kelasnya. Kalau kambing halal, nah kalau lo itu haram. Jawab Resta si kelas tertawa keras. Baru kali ini gue lihat Johan gagal ngegombal, ucap Siko dari tempat duduknya. Iya Res, kalau kambing itu emang halal, sedangkan gue haram. Tapi kalau udah sah bakal jadi halal. Mau gak nikah sama gue? Nikah, bayar uang kas dulu lo. Bulan ini lo nunggak 3 minggu, jadi totalnya 150.000. Tegas Resta sembari berkacak pinggang. Ya lah Res, gagalin suasana aja lo, tenang aja elah, duit gue numpuk tuh di rumah. Yaudah sini bayar. Mampus lo cu, gini nih akibat godain bendahara, saut Arga. Gue bayar pakai ayam goreng aja deh Res. Ya Res. Ucap Johan, enak aja lo modal ayam goreng 1 biji 5.000 aja, gak bakal lunasin uang kas yang udah numpuk. Johan mengeruk kepalanya yang tidak gatal sedikit.
takut sih dengan bendaharanya ini. Kalau gue bayar dengan mas kawin, lunas gak res? Syara dengan Gea berjalan ke arah kantin dan sesekali tertawa karena lawakan Gea yang kelewat receh itu. Saat tepat Syara melewati kelas Arga. Di sana terdapat Arga dan geng tengah berkumpul di depan kelasnya. Arga yang tengah duduk sambil memainkan ponselnya. Saat mata mereka beradu, Syara cepat-cepat memutuskan kontak matanya. "Gak, istri lo tuh," ucap Andri dengan kaki yang menendang kecil betis Arga. "Biarin, lagi marah dia. Kenapa lagi rumah tangga kalian tuh ya gak jauh-jauh yang namanya berantem. Heran gue," ucap Johan sambil mengelengkan kepalanya. "Dari yang gue lihat-lihat nih, kayaknya cara itu jarang lo elus ya Kak. Makanya bisa marah gitu. Jadi lo sebagai laki-laki kudunya peka, kasih belayan dong setiap malam," ujar Siko membuat Arga meliriknya sekilas. "Belum juga gue belai yang ada gue ditendang sama si." Malam ini Arga dan Syara tengah berada di keramaian taman dekat kompleks rumahnya. Lebih tepatnya Arga yang mengajak Syara keluar. Laki-laki itu bosan terus-terusan di rumah. "Mau makan gak?" tanya Syara yang tengah asik makan es krimnya. "Tadi kan udah makan di rumah, Gak. Besok ke rumah mama yuk." "Ke rumah mama yuk," ucap Syara pada Arga. "Ngapain? Gue kangen sama adik lo si Raga. Pengen ke uyul-uyul." "Ngapain uyul-uyul Raga? Di sini juga ada abangnya kok. Mending lo uyul-uyul gue aja." "Kelas gue Syara bercak. Laki-laki ini tidak pernah serius. Selanjutnya mereka berdua diam. Tidak ada percakapan lagi. Keduanya menikmati aktivitasnya sendiri. Sampai di mana mata Arga berhenti pada dua bocah yang tengah bermain kucing di ujung taman. Mata Arga tak lepas dari itu. Syara yang menyadari Arga tak bergerak lantas menolehkan kepalanya dan mengikuti arah pandang Arga. "Mampus, gue mulai lagi nih. Pasti minta anak." Batin Syara. Arga menolehkan kepalanya menghadap Syara dengan mata yang memohon. Ia tunjukkan berharap gadis ini mau menurutinya. "Syara, gue mau itu," tunjuk Arga pada dua bocah kecil tadi. "Gak, pulang yuk bikin." To be continue. Oke guys, gimana? Yuk, gimana? Ada yang gegetan, ada yang ikut baper-baperan, atau biasa aja? Nah, jangan lupa kalian komen di kolom komentar mau cerita siapa yang mau aku bawain, atau cerita kalian yang aku bawain. Boleh deh klik di kolom komentar dan jangan lupa tinggalin linknya. Nah, bagi kalian yang mau mengunjungi secara langsung Arkantara, nanti aku kasih linknya in description box. Jadi nanti dilihat ya guys. Oke, see you next time. Love you all. Oke.